Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Halo, selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar dari rumah. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dan KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, kita langsung saja ya. Kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingat kan? Ada perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif buatan serta vegetatif alami. Hari ini kita akan belajar atau mengingat kembali lah tepatnya ya, karena kalian sudah mempelajari ini di kelas 5. Kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, hewan itu berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama adalah ovipar, yang kedua adalah vivipar, dan yang ketiga adalah opovivipar. Yuk kita lihat satu persatu. Ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Apa saja contoh hewannya? Ada ayam, ada ikan, dan beberapa hewan lainnya. Ini adalah contoh, Bapak berikan 2 saja ya, ayam dan ikan. Apa sih ciri-cirinya hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur itu? Ciri-ciri utamanya yang pertama adalah tidak memiliki daun telinga. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ayam itu tidak punya daun telinga. Telinga dia punya, tetapi daun telinganya dia tidak punya. Ada kelihatan cuma kecil sekali, jadi dianggap dia tidak memiliki daun telinga. Kemudian ikan juga gak punya daun telinga gitu ya. Pernah kalian lihat ikan gitu daun telinganya lebar kayak telinga kamu itu? Enggak kan? Enggak pernah. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu atau dia tidak menyusui anaknya. Pernah lihat ayam menyusui? Atau melihat ikan menyusui anaknya? Enggak pernah, karena dia tidak memiliki kelenjar susu, sehingga dia tidak bisa menyusui anaknya. Itu mengenai ovipar atau bertelur. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contoh hewannya ada kucing dan ada juga kelinci. Gitu ya.
Nah, apa sih ciri-ciri hewan yang melahirkan atau beranak lah ya, kadang-kadang kita menyebutnya begitu. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki daun telinga. Nih, lihat telinganya. Daun telinga ya, daun telinga. Telinganya kelinci panjang, kemudian telinganya kucing juga ada gitu ya. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah memiliki kelenjar susu, sehingga dia menyusui anaknya. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah tubuhnya ditutupi rambut. Rambut loh ya, bukan bulu. Jadi bedakan antara rambut dengan bulu. Biasanya kalau bulu itu dimiliki oleh burung ya, unggas. Tetapi kalau hewan-hewan ini itu memiliki rambut namanya. Cuma kadang-kadang kita suka menyebutnya bulu gitu ya. Padahal aslinya ini adalah rambut. Membiakan hewan selanjutnya adalah opopipipar. Apa itu opopipipar? Opopipipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan ini tidak memiliki ciri khusus. Nah, apa saja contoh hewannya? Yang pertama adalah beberapa jenis ikan hiu dan kadal dan beberapa hewan lain gitu ya. Bapak, apa sih bertelur melahirkan? Yang benar yang mana? Bertelur apa melahirkan? Dia bertelur juga melahirkan begitu. Kok bisa? Kalau kalian ingat ayam, ya, ayam yang tadi, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur atau opipar. Ayam bertelur, kemudian embrio calon anak ayam itu berkembang di dalam telur tersebut, kemudian menetas. Tetapi di opopipipar ini, ya, di opopipipar ini hewan bertelur, tetapi telurnya tidak keluar dari tubuhnya, sehingga telurnya tetap tinggal di dalam tubuhnya hewan tersebut. Kemudian embrio calon anak hewan tersebut itu berkembang di dalam telur tersebut. Tapi sekali lagi ya, telurnya tetap tinggal di dalam tubuh si hewan tersebut. Nah, setelah tiba waktunya menetaslah telurnya masih di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, barulah si anaknya ini keluar atau dilahirkan. Makanya dia disebut dengan bertelur dan melahirkan. Hewan yang bertelur, tetapi telurnya tidak dikeluarkan dari tubuh induknya. Dan setelah menetas di dalam tubuh induknya, kemudian barulah anaknya itu dilahirkan. Itu yang disebut dengan opopipipar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk melengkapi pengetahuan kalian, bukalah buku tema 1 halaman 65 tentang perkembangbiakan hewan. Di situ ada sekilas ya. Kemudian bacalah juga buku pelengkap lain tentang materi ini. Juga tambahkan pengetahuan kalian melalui media internet tentang perkembangbiakan hewan. Bukalah internet, bacalah materi-materi tambahan yang tersedia di sana. Silahkan ya, untuk melengkapi pengetahuan kalian. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, tugas kalian untuk hari ini seperti biasa, bukalah aplikasi Google Classroom, kemudian pilihlah menu tugas kelas dan kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Dan tidak lupa Bapak selalu menyisipkan pesan untuk kalian. Rajinlah belajar di rumah dengan memanfaatkan semua sumber yang ada, buku tema, buku-buku lainnya yang sesuai dengan pembelajaran kalian, buku-buku di pelajaran yang lalu, dan terutama sekali internet. Internet itu gudang ilmu yang sangat banyak sekali, sangat lengkap sekali. Manfaatkan itu dengan baik, begitu ya. Kemudian kurangi bermain smartphone atau HP, terutama bermain game. Boleh-boleh saja bermain HP, boleh-boleh saja bermain game, tetapi ingatlah waktu. Jangan sampai kalian
lupa waktu, asik main game, sehingga ini lupa untuk beribadah dan lupa untuk membantu orang tua. Nggak boleh ya. Boleh bermain game, bermain HP untuk hiburan, secukupnya saja, dan rajinlah beribadah dan membantu orang tua di rumah. Jangan sampai keasikan bermain HP sehingga lupa untuk beribadah dan membantu orang tua. Dan tentu saja ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi, sehingga virus dan penyakit tidak singgah ke tubuh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.